Kamu sadar nggak sih, sekarang tuh banyak anak muda atau Gen Z itu yang ngerasa cemas, sering khawatir, atau bahkan mereka tuh memendam gitu, menutup diri ketika mereka tuh yang seharusnya memberikan atau mengungkapkan perasaan gitu. Kadang aku juga pernah mikir kayak nggak pernah dimarahin kalau aku berbuat salah, atau justru nggak pernah diapresiasi ketika mendapatkan suatu prestasi gitu. Justru kayak malah ngerasa dicuekin sih gitu. Kalau kita punya kecemasan atau ketakutan terhadap hal tertentu, itu bisa juga diturunin dari orang tua kita gitu ya. Iya, What if betul. the pain you're carrying isn't entirely yours? Could the struggles of your past generations be affecting your life today? Generational trauma is an invisible burden that can impact your emotions, behaviors, and overall well-being without you even realizing it. Let's take a look at what it is and some effective steps to heal from it. So what is generational trauma? Generational trauma is the psychological effect of traumatic events that get passed down through families. Events like abuse, war, oppression, racism, or violence can have a traumatic impact on individuals and end up posing ongoing challenges for their future generations. How is generational trauma passed down? Generational trauma is transferred both genetically and culturally. Trauma can lead to changes in our DNA. For instance, studies show that trauma can cause epigenetic changes, like DNA methylation, which can make future generations more vulnerable to conditions like depression and PTSD. Similarly, trauma can be passed down culturally through learned behaviors and patterns within families. Unhealthy habits and ways of coping can be passed from grandparents to parents and then to children. If you're wondering if this applies to you, we will talk about 2 examples. Let's see if you can relate to any of them. Consider Sai and Sai's sister. They grew up with an abusive father who struggled with addiction. For their safety, they had to live with their maternal grandmother, who believed in harsh discipline like spanking, yelling, and shaming, which did nothing to improve the children's behavior. It only made matters worse. Sai, labeled hyperactive and disruptive, was already getting into fights at school, while his sister developed anxiety and low self-esteem. Not only was she treated harshly at home, but she was also bullied at school due to her timid and insecure nature. Their early and repeated exposure to trauma elevated their body's stress hormones like cortisol, which can be damaging to their brain and body systems, setting the stage for future dysfunctional behaviors. In another example, Sai from an alternate universe had a mother who became emotionally numb after losing her own mother. This emotional numbness unknowingly affected Sai, leading to an insecure attachment style. Sai developed a fear of abandonment and became overly dependent on her partners for reassurance and validation, while struggling to trust others. As a result, Sai might become clingy in relationships or push people away to avoid getting hurt. In his quest to find the love and care she missed as a child, Sai may seek out partners that are unsuited for her and end up perpetuating the cycle of trauma. Do you find this video insightful? Like and subscribe for more. Major signs of generational trauma. Generational trauma manifests in various ways, impacting our emotions, mental health, physical well-being, and behavior. Here are some common signs. Number 1. Codependency. Codependency means relying too much on others for emotional support or approval. This often happens if you grew up in a family with unstable relationships or emotional neglect. Number 2. Hypervigilance. You feel worried all the time or always on edge as if danger is around every corner. This can be an inherited stress response. Number 3. Unhealthy attachment styles and dysfunctional family dynamics. Generational trauma can lead to frequent issues and arguments within the family. This can affect you and your relationships. It might make you afraid of being abandoned, emotionally distant, and make your relationships feel unstable. Number 4. Family history of mental health and substance abuse. Sometimes family trauma can lead to conditions like PTSD, anxiety, or depression. And when substance abuse runs in the family, it can become a way of coping that gets passed down through generations. Number 5. Excessive fear of death. While everyone fears death, generational trauma can make this fear extreme or excessive. This can be linked to the life-threatening events your ancestors went through. For example, if your parents survived a ghastly car accident, you might develop an unusual fear of dying when traveling on the road. Number 6. Low self-esteem and self-destructive behaviors. Growing up in a family where there was a lot of criticism or neglect can make you see yourself in a negative way. It causes deep-seated pain, lowers your confidence, and makes you hate yourself. In severe cases, it may even lead to hurting yourself on purpose.
So, what can you do if you're dealing with generational trauma? Let's break it down into 3 simple steps: recognize, repair, and rebuild. Recognize. Take a moment to reflect on your life and experiences. Identify any ways you act, feel, or think that might be a result of past trauma. Talk to a therapist to understand this better and get support. Seek a professional diagnosis and address feelings of guilt or shame that are making your symptoms worse. Talk openly with trusted family members to help them understand and support you better as well. Repair. Once you've acknowledged the trauma, you can start your healing journey. Work with a psychotherapist to understand where your trauma comes from and to learn ways to cope and heal. Connect with supportive and non-judgmental people who allow you to process your feelings, uplift your spirit, and make you feel safe. Family therapy can also be helpful for everyone to heal together. Rebuild. Focus on taking care of yourself by practicing mindfulness and daily meditation. Eat nutritious foods and make sure you get good sleep to help your brain and mood. Engage in relaxing activities like exercise, hobbies, or time in nature to reduce stress. If you're on medication, follow your doctor's instructions carefully and don't skip any doses. Moving forward, healing from trauma takes time, and it's different for everyone. There is no fixed timeline. It might take months or years, so be gentle with yourself as you make progress. Remember, generational trauma doesn't have to define you or your future. Instead of passing down pain, we can pass down healing. By taking proactive steps to recognize, repair, and rebuild, we can heal, end the cycle of trauma, and create a better and healthier future for ourselves and future generations. Want to learn more about how to deal with trauma? This video will help. Your past trauma is triggered and ways to heal. PTSD and CPTSD. Healing is possible. Kalau dari yang ditampilkan tadi, yang kita lihat lah yang di video tadi, sebenarnya yang ditampilkan itu bukan cuma pola asuh keluarga yang keras. Nah, tetapi tentang pola luka yang diberikan atau diwariskan dari orang tua ke anaknya. Nah, jadi kadang seseorang yang tumbuh di lingkungan yang penuh tekanan, suasana emosional yang buruk di keluarganya, bentakan, atau pengabaian. Nah, tanpa disadari hal-hal seperti itu bisa mempengaruhi kondisi psikologis anak itu sendiri. Nah, jadi trauma itu bukan melulu tentang hal-hal atau terjadi karena peristiwa yang besar, seperti perang, kecelakaan, atau bencana alam. Jadi seperti bencana-bencana itu bukan hanya hal tersebut saja yang bisa mempengaruhi kondisi psikologi seseorang, tetapi juga bisa jadi hal-hal kecil seperti pola asuh atau respon keluarga itu juga bisa mempengaruhi kondisi psikologis anak. Oke, berarti sebenarnya trauma itu bisa ditularkan ya dari generasi ke generasi gitu. Iya, betul. Apalagi mungkin nggak cuma dari kejadian besar juga gitu ya, tapi dari hal-hal kecil kayak ya pola asuh, cara komunikasi orang tua, dan juga cara orang tua merespon masalah gitu atau stres yang dihadapi gitu. Iya, betul. Jadi hal-hal tersebut bisa diwariskan kepada anak atau bahkan bisa diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, bahkan yang menariknya banyak nih orang-orang ketika sudah dewasa lah, mereka tuh kayak nggak sadar ketika mereka mudah stres, mudah cemas, mudah overthinking. Mereka tuh kayak bertanya-tanya, kenapa sih aku bisa seperti ini? Kenapa? Apa sih penyebabnya gitu? Mereka tuh nggak tahu apa yang menyebabkan mereka jadi seperti ini. Nah, padahal hal ini tuh terjadi ketika diwariskan gitu dari satu generasi ke generasi berikutnya atau diwariskan lah dari orang tua mereka. Secara nggak sadar ya tertanam ya dalam diri kita gitu ya. Iya, betul. Oke. Jadi sebenarnya kita mau bahas apa sih? Nah, udah gak sabar ya. Nah, jadi kita nih mau ngebahas tentang trauma transgenerasional. Jadi trauma transgenerasional itu tentang trauma yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi kayak traumanya ini diwariskan gitu dari orang tua ke anak. Oke. Mungkin kita langsung masuk aja kali ya. Boleh. Tanpa basa-basi, selamat datang di So Tahu Psikologi. Biar nggak so tahu, kita cari tahu biar jadi tahu.
Kamu sadar nggak sih, sekarang tuh banyak anak muda atau Gen Z itu yang ngerasa cemas, sering khawatir, atau bahkan mereka tuh memendam gitu, menutup diri ketika mereka tuh yang seharusnya memberikan atau mengungkapkan perasaan gitu. Nah, bahkan mereka tuh dituntut gitu untuk selalu kuat. Nah, bahkan hal ini tuh muncul bukan karena mereka ada kayak trauma besar atau pengalaman-pengalaman pribadi yang berdampak gitu kepada psikologis mereka. Nah, Arkan tahu nggak gitu? Berarti dari trauma itu bisa terbentuk ya dari pola-pola kita sedari kecil gitu ya. Iya, betul. Ya, kadang justru malah bisa mengganggu kita gitu. Kita bisa jadi ngikutin pola-pola dari orang tua kita sendiri gitu yang ditularkan gitu ya dari pola asuh. Iya, karena betul banget ya, karena trauma itu bisa diwariskan lewat pengasuhan, cara komunikasi, suasana emosional di rumah, atau bahkan cara orang tua itu menghadapi stres gimana. Jadi dari hal tersebut itu tuh bisa gitu diwariskan ke anaknya atau ke generasi berikutnya gitu. Oke, menarik juga sih ya, unik banget ya. Berarti coba kita bahas lebih dalam kali ya. Iya boleh. Tapi sebelum itu, kamu sendiri pernah ngalamin hal ini nggak sih? Kalau aku ya pernah sih ya, karena eh, aku ceritain aja ya. Nah, jadi mungkin dulu tuh ketika aku masih kecil mikir lah, kenapa ya orang tua tuh kalau ada masalah sering memendam gitu, nggak diungkapkan. Ketika stres itu dipendam, lebih banyak diem gitu. Nah, semakin aku gede, aku sadar karena aku juga gitu. Ketika gede, ketika aku ada masalah, ketika stres, sering diem juga, sering menyendiri juga. Nah, ternyata setelah aku lihat lagi, hal ini tuh sama gitu. Ketika kakek nenek aku, pola asuhnya, atau mereka juga ketika menghadapi stres itu lebih ke diam. Jadi itu tuh diwariskan ke orang tuaku dan diwariskan ke aku. Ketika besar aku sadar, oh ternyata begitu ya. Jadi menghadapi stres dengan diam itu Oke, jadi pola kamu dalam menghadapi stres mirip juga berarti ya, sama gitu ya, sama kayak orang tua kamu dan juga kakek nenek kamu gitu ya. dia betul. Jadi kayak diturunkan lah gitu. Nah, kalau Arkan sendiri ada nggak pengalaman yang sama gitu serupa terhadap trauma transgenerasional ini? Kalau aku sendiri sih ada sih pengalaman yang lumayan mirip lah. Mungkin pas ada masalah, kadang aku juga suka mendem perasaan sih. Kadang aku juga mikir mungkin di keluarga ya karena aku sendiri jarang ngebahas perasaan gitu ya. Dan juga itu juga terlihat gitu di kedua orang tua aku ketika ngobrol nggak pernah bahas tentang perasaan mungkin ya. Kadang aku juga pernah mikir kayak nggak pernah dimarahin kalau aku berbuat salah atau justru nggak pernah diapresiasi ketika mendapatkan suatu prestasi gitu. Justru kayak malah ngerasa dicuekin sih gitu. Nah, ketika mungkin ya Arkan tuh kayak berarti dalam responnya, respon dari orang tuanya gitu ya. Nah, itu tuh berarti mempengaruhi Arkan juga ya di sekarang. Betul ya, aku sendiri jadi kadang bingung sih apa yang eh, harus aku lakukan gitu ketika menghadapi suatu masalah gitu. Kadang eh, mungkin malah menjauh, kadang eh, menghadapinya dengan secara apa ya mungkin tanpa pikir panjang gitu. Oke, paham, paham. Oke, kan kita berdua udah sharing nih tentang pengalaman kita masing-masing. Iya, betul banget ya. Coba dong yang nonton nih, coba sharing pengalaman kalian di kolom komentar. Oke, tulis di kolom komentar ya. A few moments later. Jadi sebenarnya trauma transgenerasional ini apa sih? Nah, jadi trauma transgenerasional ini kayak trauma psikologis yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, trauma ini tuh bisa diturunkan lewat pola asuh, cara mengolah emosi, hubungan keluarga, sampai respon tubuh terhadap stres. Bahkan cara orang tua merespon stres juga bisa diturunkan gitu.
Jadi seseorang bisa mengalami kecemasan atau ketakutan tertentu meskipun diri sendiri itu tidak mengalami kejadian yang besar gitu. Sebagai contoh yang aku tadi ya, kayak aku tuh nggak pernah tuh kayak ikut perang atau terkena banjir, terkena gempa atau hal-hal yang membentuk trauma yang besar gitu. Tetapi karena pola asuh yang diturunkan seperti respon terhadap stres dari kakekku, terus diturunkan gitu ke orang tua dan diturunkan lagi ke aku gitu. Jadi meskipun seseorang tuh nggak pernah mengalami trauma yang besar atau peristiwa besar yang mempengaruhi psikologis, itu tuh bisa terjadi gitu trauma transgenerasionalnya. Oke, berarti kalau kita punya kecemasan atau ketakutan terhadap hal tertentu, itu bisa juga diturunin dari orang tua kita gitu ya? Iya betul, karena tidak melulu penyebab dari kecemasan, penyebab dari trauma itu dari hal-hal yang besar. Seperti perang tadi, itu kan bisa menyebabkan trauma ya. Tapi ketika seorang tidak memiliki atau terkena trauma-trauma yang besar, itu bisa trauma itu terjadi ketika diturunkan dari orang tua. Berarti bisa juga terbentuk dari hal-hal kecil gitu ya, kayak pola asuh dan ya interaksi kita sehari-hari gitu ya. Iya betul. Mungkin dari respon orang tua, cara komunikasi dengan orang tua, suasana emosional di rumah dengan orang tua, itu tuh bisa mempengaruhi psikologis anak di rumah gitu. Oke. Tapi aku sendiri jadi penasaran nih. Sebenarnya gimana sih prosesnya si trauma transgenerasional ini? Nah, secara psikologis, trauma biasanya diturunkan lewat proses belajar dalam keluarga. Misalnya, anak tumbuh di rumah yang penuh dengan bentakan dan ketakutan. Nah, lama-lama anak belajar bahwa dunia itu tidak aman. Dan akhirnya dia tuh tumbuh jadi dengan gampang stres atau sulit percaya dengan orang lain. Nah, menurut tokoh Kellerman juga, trauma itu juga bisa diwariskan dari modeling atau melihat orang tua, attachment, dan kondisi emosional yang ada dalam keluarga. Jadi, dalam keluarga itu juga bisa lah membentuk atau mempengaruhi kondisi psikologis anak. Nah, selain itu juga ada faktor biologis. Jadi, kayak trauma-trauma berat itu bisa mempengaruhi sistem stres tubuh. Jadi kayak perubahan epigenetik pada gen tertentu. Jadi tubuh anak tuh lebih gampang terhadap stres atau ketika ada stresor yang muncul, anak tuh lebih mudah gitu. Lebih mudah terkena stres. Dan walaupun anak tuh tidak terkena trauma secara langsung. Jadi maksudnya ketika besar nanti, ketika ada stresor nih yang muncul atau ketika ada masalah nih, anak tuh orang itu jadi lebih mudah stres, lebih mudah cemas gitu. Karena tadi ketika masa kecilnya pola asuhnya dipenuhi dengan hal-hal yang tidak seharusnya didapatkan seperti bentakan atau suasana emosional yang tidak nyaman begitu. Oke. Berarti secara nggak sadar diri kita itu belajar gitu ya melalui kondisi yang terjadi di keluarga gitu ya. Terus bahkan tubuh kita juga belajar untuk menghadapi masalah dari hal-hal tersebut gitu ya. Hingga ya ngubah di level genetik gitu ya dalam menghadapi stres gitu. Jadi lebih sensitif gitu ya terhadap stres. Iya betul. Nah makanya ketika seorang terkena stres, trauma, mudah takut, overthinking, mereka tuh kayak nggak sadar atau bahkan bingung nih, kok bisa sih aku nih seperti ini, kayak nggak tahu nih penyebabnya apa. Nah padahal yang terjadi pada mereka itu yang tadi trauma transgenerasional, trauma yang diwariskan gitu. Tapi aku belum terlalu kebayang sih tentang trauma transgenerasional ini. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari contohnya kayak gimana sih? Oke, contoh sehari-hari ya. Mungkin kita buat cerita aja ya sebagai contohnya. Jadi mungkin ada seorang ayah nih. Jadi seorang ayah yang pola asuhnya
dengan keras, harus tepat waktu. Nah, yang tujuannya untuk mendisiplinkan anak. Nah, tanpa sadar hal itu tuh ngebentuk anak jadi takut terhadap ayahnya, tidak terbuka, terus memendam stres atau masalah itu sendiri. Nah, bagi sang ayah hal ini tuh wajar karena dia juga diasuh dengan sama gitu dengan orang tuanya dulu. Padahal hal itu nggak benar gitu. Jadi ketika orang tua ayah ini mengasuh si ayah dengan disiplin tinggi, itu juga diwariskan gitu. Jadi ayah ini eh, mengasuh juga anak-anaknya dengan disiplin tinggi. Jadi menurunkan dampak-dampak psikologis yang terjadi, seperti menutup diri tadi. Oke. Nah, mungkin contoh lain ya, yang lebih ringkas lah. Jadi sebagai contoh, ada orang yang dulunya anak ini hidup dalam kemiskinan yang ekstrim. Nah, ketika dia sudah besar, sudah berkecukupan nih secara ekonomi, sudah dibilang ekonominya baik, sudah tidak kesulitan lagi seperti dahulu. Tetapi karena dia ketika kecil dalam keluarga yang kemiskinan ekstrim, jadi ketika besar dia tuh masih takut, masih khawatir akan keuangan. Padahal pada saat ini sudah dipastikan nih bahwa ekonominya tuh baik, sudah bagus lah. Tetapi rasa khawatir, rasa ketakutan, rasa overthinking itu masih ada. Karena ketika kecil ya tadi, karena dia di lingkungan emosional yang krisis akan ekonomi yang ekstrim gitu. Berarti ketakutan akan keuangan ini bisa jadi turun juga ke anak dia nanti gitu ya. Iya, betul. Oke. Ya, berarti ini ya namanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya gitu ya. Jadi ketika orang tuanya A, anaknya juga kemungkinan besar A gitu. Iya. Berarti bukan hanya pola didikan gitu ya yang akan tertanam gitu dalam anak-anak kita juga, tapi trauma juga bisa kita turunkan gitu secara tidak langsung. Mm-mm. Oke. Sekarang kita lanjut aja mungkin ya ke sesi selanjutnya, ke sesi truth or false. Oke. A few moments later. Oke, mungkin yang pertama, Oke. kalau orang tua dulu dididik keras dan ternyata sukses, berarti pola itu efektif dan nggak masalah diteruskan. Itu fast. Karena memang betul sih pola pengasuhan yang keras itu menghasilkan anak yang disiplin. Tapi bukan berarti tanpa dampak psikologis. Banyak orang yang dihasilkan dengan disiplin bahkan terlihat baik-baik saja, tetapi dalam diri mereka itu memendam gitu, memendam masalah atau memendam trauma. Terus mereka juga tumbuh dengan kecemasan, takut gagal, dan sulit merasa aman secara emosional. Oke. Berarti tidak hanya nilai tentang kedisiplinan yang tertanam gitu ya, Iya, yang betul. membuat mereka sukses, tapi juga ada luka psikologis yang mungkin akan diturunkan kepada anak-anak mereka. Iya, betul. Oke. Selanjutnya, kalau seseorang nggak mengalami trauma besar secara langsung, berarti dia nggak mungkin punya luka psikologis dari keluarganya. Itu false ya, karena trauma transgenerasional justru menunjukkan bahwa seseorang bisa merasakan dampak trauma tanpa mengalami langsung kejadian traumatis besar. Misalnya nih, anak yang tumbuh di lingkungan yang tinggi akan kecemasan, bentakan, atau ketakutan. Nah, bisa jadi anak ini tumbuh juga, bahkan mewarisi juga pola pengasuhan yang sama atau lingkungan emosional yang sama dalam keluarganya. Jadi bukan hanya kejadian besar seperti perang atau kejadian bencana alam, pola keluarga atau suasana emosional di rumah yang terus-menerus buruk itu juga bisa mempengaruhi kondisi psikologis seseorang. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya ya. Memutus trauma keluarga berarti harus membenci atau menyalahkan orang tua. Nah, itu tuh false ya. Memutus siklus trauma bukan berarti mencari siapa yang benar atau siapa yang salah, tetapi memahami pola yang
terjadi supaya tidak terus menerus terulang atau terjadi gitu ke generasi berikutnya. Nah, banyak orang tua juga sebenarnya membawa luka dari generasi sebelumnya dan tidak pernah belajar gitu dari apa yang terjadi pada diri mereka. Jadi proses lebih fokus pada kesadaran, pemulihan dan membangun gitu pola hubungan yang lebih baik ke depannya. Daging banget nih teman-teman, bisa diaplikasiin buat kalian para Gen Z. Coba dicari tahu dan dipahami lagi mana pola yang baik yang bisa diteruskan dan juga mana pola yang buruk yang harus diputus gitu ya. Jadi kalau kedepannya kalian mau berkeluarga gitu, kalian udah tahu gitu, bisa identifikasi juga mana pola yang bisa diteruskan dan juga mana pola yang harus diputus. Tapi aku sendiri jadi penasaran deh. Untuk kita-kita nih, gimana sih caranya kita untuk tahu bahwa kita tuh punya trauma transgenerasional atau enggak sih? Nah, mungkin kita tuh harus melihat dulu ya. Melihat dulu apakah ada dampak psikologis atau trauma-trauma yang polanya sama gitu. Mungkin kita bisa melihat ke atasnya yang terjadi ketika kakek kita itu apakah ada mewarisi atau pola-pola yang sama yang terjadi dengan ayah kita atau ibu kita yang diwariskan gitu. Jadi kita harus melihat polanya apakah ada yang sama gitu. Jadi mungkin ketika generasi kakek kita ngalamin perang, terus jadi ngedidik keras ayah kita, terus bisa jadi pola didikan keras yang terjadi ke kita itu karena trauma dari kakek gitu ya. Iya, bisa jadi seperti itu. Oke. Terus kalau kita udah tahu nih bahwa kita itu mengalami trauma transgenerasional gitu di keluarga kita sendiri, terus kita harus apa? Nah, mungkin yang pertama kita disclaimer dulu karena kita kan bukan ahlinya, bukan terlalu ahli, tetapi kita membagikan saja tipsnya gitu. Nah, mungkin yang pertama kita tuh harus sadar bahwa pola itu ada. Ya, kita kan kalau mau menanganinya harus tahu dulu nih polanya itu ada dan polanya gimana. Nah, karena banyak nih orang tuh menjalani semuanya secara otomatis gitu tanpa mempertanyakan seperti kenapa aku ini responnya seperti ini, kenapa takut banget nih sama ini, padahal dalam hidupnya tuh gak ada tuh trauma-trauma besar yang terjadi. Nah, setelah kita sadar, setelah kita tahu, kita tuh bisa mulai regulasi emosi, mindfulness, journaling, atau membangun komunikasi yang sehat gitu dengan orang tua. Nah, kita juga bisa memulai memutus pola-pola kecil. Misalnya, belajar mendengar tanpa membentak, terus belajar memvalidasi emosi. Jadi kan kebanyakan yang dampak yang terjadi di trauma transgenerasional ini kan memendam gitu, memendam emosi, memendam perasaan. Jadi kita bisa mulai tuh dengan mengembangkan atau memvalidasi lah emosinya. Bisa disalurkan gitu, atau berhenti mengulang kalimat atau perilaku yang terjadi dalam keluarga ke generasi berikutnya. Berarti kita harus lebih sering memikirkan respon kita terhadap lingkungan gitu ya, dan juga belajar mengungkapkan gitu mungkin perasaan yang kita alami, dan juga ya mencari tahu dan mencoba memutuskan rantai trauma gitu ya. Iya betul, karena dengan kita mengungkapkan itu akan lebih baik lah dalam diri kita. Jadi kita tidak terus menerus dalam lingkaran perasaan atau trauma yang kita pendam gitu. Oke. Tapi kan kadang kita suka apa ya, mungkin nggak bisa lah ngehandle sendiri gitu ya, kewalahan terhadap hal-hal yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita nggak bisa ngehandle si trauma transgenerasional ini, gimana? Nah, mungkin ketika ini udah mengganggu ya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sulit mengatur emosi, hubungan sosial kita dengan keluarga itu udah buruk, udah terganggu, udah kecemasan berat, terus sering merasa kosong. Nah, ini nih kita nih udah harus merujuk ke orang yang profesional atau yang ahli di bidangnya. Mungkin mereka bisa melakukan terapi dan memahami gitu akar masalahnya itu di mana.
Jadi dengan memahami akar masalahnya di mana itu bisa diselesaikan oleh sang ahli atau sang profesional gitu. Oke. Oke, teman-teman, hari ini kita belajar hal yang menarik banget ya. Berarti trauma itu nggak hanya terjadi karena hal-hal besar kayak perang, peperangan, atau kekerasan dalam rumah tangga gitu ya. Tapi juga bisa dari hal-hal kecil kayak pola asuh, komunikasi, terus juga mungkin paparan cara orang tua merespon stres atau masalah gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi ya mungkin kabar baiknya kalian juga bisa lah untuk mengubah pola ini dengan secara sadar mengetahui dan mencari tahu dan memahami lah pola mana yang seharusnya diteruskan dan juga seharusnya diputus gitu. Iya, ya. betul. Oke. Terima kasih buat kalian yang mungkin udah nemenin sampai akhir. Semoga episode hari ini bisa bantu kita lebih memahami gitu bahwa beberapa luka mungkin punya akar yang lebih panjang dari yang kita kira gitu. Kalau kalian mungkin punya pendapat atau pengalaman yang sama dengan topik yang kita bahas kali ini, mungkin bisa share pengalaman kalian di kolom komentar. Iya, tulis di kolom komentar. Oke. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa jaga diri dan jangan lupa kadang proses menyembuhkan juga berarti menghentikan luka agar tidak diwariskan lagi ke generasi berikutnya. Oke, betul banget. Mungkin kita tutup aja di Sok Tahu Psikologi, biar nggak sok tahu, kita cari tahu, biar jadi tahu. Dadah.